Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menyaksikan video-video dari saya ya. Dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman untung ruginya merantau. Kebetulan saya sudah 20 tahun merantau di sini di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi dari 2001 hingga saat ini 2021 ya. Video ini sebenarnya saya tujukan lebih ke para anak lelaki yang di bawah generasi saya ya, yang baru mau lulus SMA, lulus SMA kemarin, atau yang mau lulus kuliah gitu, yang belum pernah merantau. Kalau untuk anak perempuan sih saya tidak begitu menyarankan ya. Jadi merantau ini kalau buat saya itu lebih cocoknya untuk laki-laki. Karena ya di perantauan itu kan jauh dari orang tua ya. Kalau laki-laki insya Allah bisa jaga diri, tapi kalau untuk perempuan ya diakui atau tidak, perempuan banyak sisi lemahnya, jadi cukup berbahaya. Jadi ada baiknya yang merantau itu laki-laki, ataupun kalau perempuan merantau itu sebaiknya sih ikut suami gitu. Ya, yang saya rasakan setidaknya ada 8 keuntungan dari merantau. Yang pertama, itu mau kerja apapun tidak malu, karena di tempat perantauan, di tempat yang baru itu kita kan ketemunya orang-orang yang baru ya, yang kita tidak saling mengenal, ataupun ya kalaupun kenal baru kenal gitu. Jadi kita mau kerja apa juga nggak malu. Yang pernah saya alami waktu itu kerja bangunan, jadi kuli bangunan, kemudian loper koran, pernah buruh kerja ngisi tanah ke dalam polybag untuk pembibitan karet, pernah juga jualan kerupuk keliling pakai sepeda motor, itu pernah. Yang barangkali untuk sebagian orang pekerjaan ini cukup memalukan begitu ya, tapi bagi saya tidak, apalagi di tempat yang baru, di perantauan. Lain halnya kalau itu di kampung halaman, barangkali ya saya mungkin agak mikir juga gitu. Karena ya kalau di kampung halaman kan kita udah kenal siapa saja mereka, keluarga kita dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya juga ada satu kasus begini yang saya lihat juga, ada orang-orang yang keluarganya tuh dulunya kaya misalnya, tiba-tiba nggak kaya lagi. Nah, ketika mau memulai usaha dari bawah lagi, dari nol lagi, atau mau kerja apa saja yang penting untuk bisa menutup kebutuhan hidupnya, sembarang pekerjaan bisa jadi malu teman-teman. Misalnya nih, kemarin kaya gitu, tiba-tiba sekarang nggak kaya, mau buruh di tempat tetangganya juga pasti gimana. Kalaupun yang kita yang nggak malu, bisa jadi yang tetangga kita yang punya pekerjaan, yang kita mau kerja sama dia itu sungkan untuk menerima kita bekerja sama dia gitu loh. Dia akan merasa kasihan atau ya nggak enak lah begitu. Nah, kalau di perantauan mah insya Allah kita lebih bebas. Dan kalaupun misalnya kita buka usaha gagal, itu kita juga nggak malu. Tapi kalau di kampung halaman misalnya nih, tadi udah loper koran, tahu-tahu berhenti, terus ganti lagi jualan kerupuk, nggak bagus lagi, nggak berkembang, terus ganti lagi, itu pasti jadi omongan ya, dan kita malu. Tapi kalau di perantauan insya Allah nggak seperti itu yang saya rasakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi lebih mandiri teman-teman. Kalau di kampung halaman kan kita masih dapat kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, teman-teman. Jadi banyak hal yang kita dapat bantuan dari mereka. Tetapi kalau di perantauan tentu saja tidak seperti itu. Jadi kita akan berusaha mengurusi diri kita sendiri, tidak jagain bantuan dari orang tua atau dari pihak lain begitu. Terus kalau yang saya rasakan itu kita akan punya wawasan yang lebih luas. Tetapi jangan salah teman-teman, maksud saya begini. Jadi wawasan lebih luas itu dibandingkan dengan sebelum merantau, bukan ke orang yang lain ya. Jadi misalnya gini, saya dulu sebelum merantau di Jogja itu ya, yang saya anggap paling subur, paling makmur tuh di sana. Kebetulan kampung saya kan di pesisir, di pantai, di sana
banyak petani sayur dan sebagainya, dan saya selalu melihat tahu bagaimana petani menggarap lahan itu gitu. Jadi saya rasa waktu itu asal kita bisa punya gabah, artinya kita nanam padi, kemudian kita bisa nanam sayuran, itu sudah cukup untuk makan, bisa di sana gitu. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Kemudian sejak kecil saya juga selalu dengar mitos bahwa daerah yang paling aman tuh di Jogja, karena katanya dilindungi oleh kerajaan gitu ya, oleh Sri Sultan. Dulu dibom aja nggak bisa gitu, jadi lebih aman. Ada lagi yang bilang wah itu juga Jogja itu dilindungi sama Nyi Roro Kidul misalnya. Itu ada berkembang waktu itu. Nah ketika saya di perantauan, pandangan saya itu tidak seperti itu lagi, karena di sini ternyata di Rimbo Bujang ini ya kalau dibandingkan tempat saya lebih makmur di sini, karena tanahnya lebih luas, kemudian juga subur. Jadi kalau misalnya saya tadi di Jogja menggambarkan asal bisa punya padi sama sayuran udah cukup, di sini kalau cuma untuk cukup hidup seperti itu insya Allah sangat mudah gitu loh. Jadi tanah pun nggak sulit. Dalam arti misalnya gini, kita bisa numpang tempat orang itu gratis gitu. Kalau di sana bayar nyewa, kalau di sini yang gratisan banyak, yang replanting kosong itu kalau ditanami apa malah yang punya itu biasanya senang karena ladangnya bisa bersih, bisa terawat begitu. Kemudian masalah keamanan juga, kalau dulu beranggapan Jogja paling aman, tapi nyatanya kita lihat tahun 2006 ada gempa. Kemudian ada wedus gembel gitu kan, ada gunung Merapi meletus dan sebagainya. Artinya ya itu betul-betul mitos yang tidak terbukti aman. Dan di Rimbo Bujang saya justru merasa paling aman di sini. Sini jauh dari laut, nggak pernah gempa, jauh dari Gunung Kerinci terdekat jauh juga jaraknya. Yang di sini saya rasakan kalau bencana paling kabut asap ketika musim kemarau. Ya itu berlangsung biasanya berminggu-minggu atau sekian bulan gitu. Tapi ya akhir-akhir ini insya Allah sudah aman, jarang lah itu gitu. Jadi saya merasa ketika merantau itu wawasan saya jadi lebih terbuka. Termasuk ini kita di sini ketemu dengan orang yang berbeda-beda dari berbagai suku, dari Sumatera Barat, dari Medan, kemudian penduduk lokal sini yang asli sini, Jawa Barat dan lain sebagainya. Kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang mempunyai budaya, bahasa, dialek dan ya semuanya yang beda gitu. Kalau dulu di Jogja ya ketemu juga sebenarnya, kalau di kota itu kan banyak teman-teman kuliah itu dari berbagai penjuru Indonesia. Tetapi saya taunya ya cuma ngobrol-ngobrol aja sama mereka, ketemu di sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini itu saya ketemu dan hidup bersama mereka secara langsung gitu loh. Jadi lebih tahu bagaimana budaya mereka, kebiasaan mereka, kelebihan mereka itu langsung tahu dengan sebenarnya begitu. Jadi termasuk misalnya nih, kalau dulu ada anggapan kalau suku A itu dia pelit dan lain sebagainya, kalau suku B itu pemalas. Setelah saya langsung hidup bersama mereka, ternyata tidak seperti itu. Nah jadi saya merasa wawasan saya itu lebih luas ketika ada di perantauan. Jadi maksud saya sekali lagi biar nggak salah, saya tidak membandingkan wawasan yang lebih luas ini seorang perantau dengan seorang yang tidak merantau yang masih ada di sana, tidak. Tetapi saya membandingkan satu orang yang sama, jadi sama-sama saya tapi ketika sudah merantau dan belum merantau. Kemudian di perantauan itu kita tidak takut dibully orang. Jadi yang saya rasakan ya ini tidak berarti semuanya pasti begitu ya. Cuma ini pengalaman saya saja gitu. Barangkali di tempat lain tidak ya. Jadi kalau masa kecil saya dulu itu saya juga sering merasa dibully orang, walaupun itu ya oknum beberapa lah gitu kan, yang suka ngejek keluarga saya, suka ya ngata-ngatain yang sifatnya merendahkan gitu kan. Dan sering
jadi omongan secara luas dalam satu kampung itu. Jadi ketika kita ada satu hal yang barangkali kesalahan keluarga kita, itu bisa diomongin sekampung gitu dan nggak selesai-selesai, nggak hilang-hilang cerita itu. Nah, kalau di perantauan, karena kita orang-orang yang berbeda, kemudian orang baru kita, itu orang nggak begitu peduli, teman-teman. Karena misalnya gini, saya sebagai orang Jogja di sini, saya melakukan satu kesalahan gitu ya. Itu tetangga-tetangga tuh banyak Sragen, kemudian banyak dari Purwodadi, banyak dari Banyumas misalnya. Mereka itu ya paling-paling apa ya, seolah-olah ya itu urusan dialah, karena tidak satu keluarga atau satu apa yang mereka merasa tidak perlu mencampuri urusan kita gitu. Jadi ya paling seminggu 2 minggu sudah hilang, nggak ada cerita lagi gitu. Jadi kita lebih aman lah dari jadi buah bibir digosipin orang dan sebagainya, itu agak lebih aman di sini. Orang ya cuek-cuek aja sih gitu. Dan ya ini bisa menghilangkan sakit hati gitu ya. Kalau tadi kan di kampung misalnya kita pernah dibully orang, direndahkan orang. Ketika kita merantau kan nggak ketemu lagi sama orang-orang itu, dan ketika di tempat yang baru, orang-orang yang baru, insya Allah asal kita bisa menjaga diri ya kita juga tidak akan dibully seperti itu, tidak akan direndahkan, karena mereka mau merendahkan kita juga mereka belum kenal kan, pasti nggak berani, biasanya seperti itu yang saya rasakan. Selanjutnya semangat itu lebih kuat teman-teman, lebih bersemangat. Jadi gini, kalau kita merantau, itu yang saya rasakan, saya tuh merasa tempat ini itu walaupun saya udah 20 tahun di sini, tapi saya tetap merasa bahwa tempat saya ya di kampung halaman saya di Jogja sana. Jadi saya merasa di sini tuh harus kerja, harus semangat, harus berhasil begitu. Makanya ada yang bilang kalau penduduk lokal tuh biasanya selalu kalah sukses dibandingkan pendatang. Ya benar juga sih, saya lihat itu di semua tempat saya kira berlaku, termasuk di Jakarta gitu kan. Gimana orang-orang Betawi mulai terpinggirkan gitu kan. Di Jogja sendiri siapa sih yang punya toko-toko besar itu? Apakah penduduk lokal? Saya kira banyak pendatang ya, yang dari keturunan Tionghoa, dari Sumatera Barat dan lain sebagainya, banyak perantau. Kenapa? Apakah penduduk lokal itu malas? Saya kira enggak juga. Jadi mereka juga semangat, mereka juga mati-matian berusaha. Tetapi semangat pendatang itu lebih tinggi dari biasanya nih, dari penduduk lokal. Karena kayak misalnya saya sendiri gitu kan, saya merasa di sini saya merantau, di sini saya cari nafkah. Jadi saya harus semangat dan harus lebih semangat dari orang yang ada di sini. Pasti begitu pikirannya. Oke, jadi selanjutnya apa lagi ya? Kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kalau di kampung halaman saya sana, dari kecil saya melihat bagaimana orang bertani, secara nggak langsung saya sudah mengikuti dan insya Allah bisa. Nah, tapi di sana lahannya terbatas gitu kan. Kita mau nyewa juga perlu biaya lebih juga, pokoknya tanah sudah sempit gitu kan. Nah, ketika di sini itu potensi yang kita punyai, ilmu yang kita punyai dari sana itu bisa diterapkan di sini, dan di sini ya potensinya luar biasa. Kalau misalnya belum kuat beli tanah pun kita bisa numpang di ladang orang, dan di sini biasanya gratis. Kemudian harga jual kayak sayuran di sini lebih mahal. Karena di sini rata-rata sawit sama karet ya, jadi yang nanam sayuran nggak begitu banyak. Banyak sayuran itu suplai dari luar daerah. Nah, itu salah satu contoh saja bahwa kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki dari kampung halaman di lokasi yang baru atau di perantauan. Yang terakhir yang saya rasakan, kita juga akan lebih hati-hati ketika di perantauan itu teman-teman. Kita akan selalu ngaca ketika di kampung halaman. Pastikan selama kita dari kecil dibesarkan itu kan ada
punya banyak masalah ya, mungkin sama keluarga, sama orang tua, sama teman-teman tetangga begitu. Nah, ketika di perantauan itu akan kita jadikan sebagai pelajaran bahwa jangan sampai di perantauan ini kita mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita pasti akan lebih hati-hati. Karena pasti nurani kita itu kan akan menginginkan kita harus jadi orang yang baik gitu kan. Nah, tapi begitu kita jalani ternyata di kampung halaman itu pasti kita banyak kesalahan. Nah, ketika kita di tempat yang baru itu seolah-olah kita itu terlahir kembali, baru lahir gitu. Jadi kita mengawali dari nol lagi. Insya Allah kita akan lebih hati-hati dalam segala tindakan kita, segala tutur kata kita, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu yang saya rasakan. Kemudian kerugiannya teman-teman, ada beberapa yang saya pikir juga merupakan satu kerugian merantau. Itu yang pertama, kita nggak bisa maksimal merawat orang tua bagi yang masih punya orang tua gitu ya. Kalaupun kita bisa katakanlah ngirimin duit, ya paling sebatas itu. Tapi kalau yang secara langsung kita bisa membantu orang tua, ya bantu dalam kehidupan sehari-hari, mijitin dan lain sebagainya, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua pasti nggak akan bisa maksimal karena tersekat jarak yang jauh itu. Terus yang kedua kerugiannya juga kalau merantau yang sudah cukup lama, ketika mau pulang kampung, pindah hidup di sana lagi misalnya kan, itu saya kira harus bisa benar-benar mengumpulkan modal yang banyak. Karena kalau enggak, itu akan sulit. Ya sama saja, itu ibaratnya mulai dari nol lagi, tapi dari nolnya tuh orang sudah kenal kita, itu yang jadi masalah. Kalau yang tadi merantau mulai dari nol, tapi orang nggak kenal sama kita. Ketika kita balik ke kampung, kita mulai dari nol lagi, dan orang sudah kenal kita. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau nggak punya modal cukup banyak, hidup di kampung halaman setelah kita merantau, wah ini saya kira lebih berat dari ketika kita merantau pertama tadi. Nah itu kerugiannya, karena di sana itu kita kan sudah banyak koneksi yang hilang gitu ya, kenalan udah banyak hilang, pada kemana teman-teman juga udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi harus membangun hubungan lagi, yaitu tadi harus diulang dari nol lagi. Nah, itu kerugian yang saya rasakan yang kedua. Kemudian kehilangan teman-teman ya itu sudah pasti ya. Cuma kalau sekarang sih itu tidak terlalu masalah karena kita bisa terhubung dengan media digital zaman sekarang. Oke, ya itu kerugiannya. Terus gini teman-teman, untuk yang mau merantau ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga untuk adik-adik yang belum pernah merantau gitu ya. Satu, kita jangan sombong. Ada kecenderungan yang saya amati gitu, orang-orang yang baru merantau dari suatu kota atau satu daerah ke tempat yang baru itu suka menceritakan daerah asalnya itu yang ya walaupun itu kenyataan, tapi ada kesan itu disombongkan begitu. Misalnya nih, saya gitu dari Jogja, terus di sini saya omongannya ya, wah kalau di Jogja tuh begini, sudah maju, enak di sana dan lain sebagainya. Itu tidak perlu, karena kita kan merantau gitu ya. Kalau kita merantau itu ada baiknya kita lebih ke merendah saja. Kita ikuti alur yang ada di sini. Kita lebih ke belajar ke orang sini begitu. Karena kalau nanti kita ditanya sama orang yang kita ajak cerita, itu pasti kita bingung. Misalnya nih, kalau di kampung halamanmu tuh lebih enak, lebih maju, ngapain kamu kesini gitu kan? Gimana coba jawabnya? Kan bahaya ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu, karena orang yang disombongin itu pasti juga ini orangnya sombong begitu. Tapi kalau kita merendah, insya Allah justru kita bisa menyerap ilmu dari orang-orang setempat begitu. Kemudian yang paling penting lagi juga jangan salah memilih orang untuk kita ajak bergaul, karena ini bahaya teman-teman. Jadi kalau benar orang-orang yang kita ajak bergaul, kita bisa semakin sukses. Tapi kalau salah, ini berbahaya.
kita kan jauh dari pengawasan orang tua lagi. Jadi semua keputusan ada di tangan kita di perantauan itu. Kalau kita gaulnya sama katakanlah tukang judi, tukang mabuk dan lain sebagainya, ya sudah, itu alamat makin hancur, bukannya makin sukses, tapi makin hancur. Oke, ya itu. Yang satu lagi, jangan terlalu sombong, tapi juga jangan terlalu penakut gitu. Jangan, kata orang Jawa tuh, imbas-imbis gitu. Karena orang itu akan membaca dari gerak-gerik kita, membaca dari ekspresi kita, dan mereka akan menilai apakah orang ini lemah atau orang ini cukup punya mental yang bagus. Nah, kalau kelihatan lemah, bisa jadi kita akan dipijak sama orang gitu kan. Karena ya namanya orang jahat dimanapun tetap ada. Kemudian satu lagi juga itu yang perlu dipahami, bahwa merantau itu tidak ada jaminan sukses, nggak ada juga. Merantau hanyalah sebagai salah satu jalan yang bisa juga mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tetapi tidak ada jaminan juga bahwa merantau pasti sukses, tidak ada. Ya, yang saya lihat sendiri misalnya, saya 20 tahun merantau, di sini ya baru bisa seperti ini. Kalau dari segi katakanlah keduniaan ya, baru bisa bikin usaha warung, bakso gini. Tetapi teman saya di kampung halaman, tetangga gitu, yang nggak pernah merantau, justru jauh lebih maju dari saya, punya peternakan yang besar, punya tambak udang, punya pertanian melon yang menghasilkan banyak uang, bisa membangun rumah, beli mobil dan sebagainya. Jadi barangkali ini faktor keberuntungan dan yang lain-lain gitu ya. Oke, itu yang saya rasakan. Nah, kembali lagi buat adik-adik yang mau merantau, saya pikir ini cukup bisa dipertimbangkan. Kita juga belajar dari suku-suku tertentu yang memang mereka punya budaya merantau, seperti Sumatera Barat, Bugis itu, dan mereka rata-rata yang merantau itu memang sukses. Walaupun itu tadi tidak ada jaminan sukses, tetapi orang yang merantau dengan beberapa keuntungan tadi itu cukup bisa dijadikan pertimbangan untuk anak laki-laki ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang pengalaman saya. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang lain yang bisa di-share juga. Silahkan coret-coret di kolom komentar agar membuat adik-adik kita yang mau merantau makin bisa menentukan pilihannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.